Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung saat ini membuat semua orang harus melakukan adaptasi agar tetap bisa melakukan aktivitas harian, namun tetap aman dan terhindar dari penularan virus. Pemberlakuan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, di beberapa kota di Indonesia dianggap sudah bisa dilonggarkan agar masyarakat bisa kembali keluar rumah untuk bekerja, berdagang, menjalankan usaha, dan sebagainya. WHO telah mengeluarkan beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh semua negara sebelum memperlakukan new normal, yaitu 1. Bukti dan data menunjukkan bahwa penularan COVID-19 telah terkendali. 2. Kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan termasuk rumah sakit mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, melakukan tes, melakukan kontak trace, dan mengkarantina pasien. 3. Resiko wabah sudah mampu diminimalisasi di lingkungan yang berisiko tinggi, terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan jiwa, dan lingkungan padat penduduk. 4. Langkah-langkah pencegahan penularan di tempat kerja telah dilakukan dengan memastikan physical distancing, menyediakan fasilitas cuci tangan, serta memperlakukan etiket pernapasan. 5. Resiko masuknya virus dari luar daerah sudah bisa diatasi. 6. Masyarakat memiliki hak untuk berpendapat dan diikutsertakan dalam proses menuju pemberlakuan new normal. Sementara itu, di Indonesia, memperlakukan tatanan hidup baru ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi di masing-masing kota. Berikut beberapa panduan yang telah dirilis secara resmi oleh beberapa Kementerian Republik Indonesia. Panduan untuk masyarakat umum meliputi 1. Wajib menggunakan masker di luar rumah. 2. Membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak. 3. Menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat. 4. Membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar COVID-19. 5. Melakukan physical distancing berjarak dalam rentang paling sedikit 1 meter per orang jika berinteraksi dalam kelompok. 6. Membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang. 7. Peralatan makan tidak boleh digunakan bersama-sama. Untuk itu, bila keluar rumah, bawalah botol minuman, sendok, dan tempat makan sendiri. 8. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. 9. Membawa hand sanitizer serta tisu antiseptik bila keluar rumah. 10. Melakukan olahraga secara rutin. 11. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Panduan untuk siswa dan tenaga pendidikan. 1. Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tahapan masa transisi dan mengikuti ketentuan dan instansi yang berwenang di bidang pendidikan. 2. Menerapkan protokol kesehatan di area sekolah atau institusi pendidikan lainnya. 3. Menggunakan masker di area sekolah. 4. Pihak sekolah melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh siswa dan guru sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. 5. Pihak sekolah menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai serta melakukan pembersihan ruang belajar setiap hari dengan menggunakan disinfektan. 6. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum atau sesudah beraktivitas. 7. Menerapkan jarak aman antar peserta didik paling sedikit 1 meter. 8. Siswa diharuskan membawa bekal, minuman, dan makan dari rumah, serta tidak berbagi dengan temannya atau membeli makanan dari luar sekolah. 9. Siswa dibiasakan membawa hand sanitizer dan tisu antiseptik. Panduan untuk karyawan dan penanggung jawab tempat kerja. 1. Membentuk tim penanganan COVID-19 di tempat kerja. 2. Menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% di tempat kerja dalam waktu yang bersamaan. 3. Melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja. 4. Mewajibkan pekerja untuk menggunakan masker. 5. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan. 6. Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja. 7. Menyediakan hand sanitizer. 8. Menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. 9. Memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19 atau sakit lainnya. 10. Menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja,
pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 meter pada setiap aktivitas kerja. 11. Menghindari aktivitas kerja atau kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang. 12. Melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja. Panduan pengguna modal transportasi. 1. Kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama. 2. Kapasitas angkut mobil penumpang atau bus umum, angkutan perairan, angkutan perkereta apian paling banyak 50% dari kapasitas angkut. 3. Kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 orang per baris kursi. Panduan di tempat umum, pasar, mal, restoran, dan toko swalayan. 1. Semua petugas, pedagang, pengelola, dan pengunjung harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Semua petugas, pengelola, dan pramusaji restoran atau rumah makan atau warung makan harus negatif COVID-19. 3. Semua petugas, pengelola, dan pramusaji restoran atau rumah makan atau warung makan harus negatif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR atau rapid test. 4. Orang yang sakit dan menunjukkan gejala seperti batuk, flu, sesak napas tidak boleh masuk ke tempat umum. 5. Menjaga jarak saat melakukan antrian di kasir, tidak berkerumun, dan mengutamakan sistem pembayaran elektronik jika memungkinkan. 6. Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer setiap selesai bertransaksi atau memegang barang yang ada di tempat umum. 7. Tidak berlama-lama di tempat umum dan hanya melakukan kegiatan sebatas yang dibutuhkan saja, terutama di ruangan tertutup yang menggunakan AC. 8. Pengunjung harus masuk dan keluar dari pintu yang berbeda. 9. Menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 setiap saat. Keberhasilan pelaksanaan new normal sangat tergantung pada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran bersama untuk menjalankan protokol kesehatan. Jika Anda menerapkan panduan yang sudah disebutkan tadi, kemungkinan penyebaran virus akan semakin berkurang. Demikian pembahasan panduan untuk menjalani new normal. Semoga dapat kita terapkan bersama agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Jangan lupa untuk share video ini ke keluarga dan orang-orang di sekitar Anda agar mereka juga mendapatkan info mengenai panduan new normal. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.